Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, tibalah kita pada mosi perdebatan hari ini, yakni Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Dewan juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya untuk melimitasi dan menegaskan bahwa ruang lingkup mosi ini adalah di negara berkembang kita, yakni Indonesia. Dewan juri yang terhormat, otomatisasi berarti penerapan teknologi, program robotika, atau proses menghasilkan suatu produk dengan input manusia yang minimal. Dengan adanya otomatisasi ini, kegiatan manufaktur akan cenderung lebih cepat, efisien, dan efektif. Namun, dapat kita sadari pula bahwa hasil produk dari kegiatan yang berbasis otomatisasi ini cenderung berharga lebih murah, sehingga hal itu dapat menyebabkan permasalahan ke depannya. Beberapa masalah yang akan disebabkan oleh otomatisasi akibat teknologi ini adalah: satu, peran manusia sebagai tenaga usaha akan mampu digeserkan oleh keberadaan teknologi yang lebih canggih dan otomatis, sehingga hal ini akan berdampak pada permasalahan pengangguran. Dua, produk-produk hasil otomatisasi yang berharga lebih murah ini mampu untuk merusak stabilitas pasar, dan hal itu pula yang telah mendorong pemerintah untuk memberikan regulasi berupa pajak tinggi bagi perusahaan manufaktur berbasis otomatisasi. Pemerintah bertujuan untuk: satu, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap manusia yang ingin bekerja secara layak. Dua, menjaga dan memelihara stabilitas pasar. Dan ketiga, menjadikan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur berbasis otomatisasi ini sebagai sumber pembangunan negara. Baik, 3 poin pembingkai mosi perdebatan hari ini. Satu, mengapa mosi ini ada? Sejatinya mosi ini ada untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi sumber daya manusia di Indonesia yang sedang berusaha untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang layak. Mereka ingin bekerja secara layak untuk mencukupi dan menjamin kesejahteraan hidup mereka. Dewan juri yang terhormat, apabila tidak ada regulasi yang ketat dan tegas yang mengatur tentang otomatisasi teknologi bagi perusahaan manufaktur, bagaimana nasib dari setiap manusia yang ingin bekerja? Mereka cenderung akan digeserkan oleh keberadaan teknologi-teknologi yang lebih canggih itu. Lalu bagaimana dengan masalah pengangguran? Memasuki implikasi dari mosi ini. Dua, mencegah perarahnya fenomena sosial, yakni lonjakan angka pengangguran. Di poin ini kita dapat mengetahui bahwa dengan penerapan mosi ini kita dapat mencegah terjadinya pengangguran terhadap setiap masyarakat, dan setiap masyarakat bahwasanya akan mampu untuk bekerja dan memperoleh lapangan pekerjaan yang layak. Lalu dampak keberlanjutan dari mosi ini terdapat di poin 3, yaitu otomatisasi melalui teknologi tidak merampas kesejahteraan manusia. Stabilitas pasar akan terjaga dan negara memperoleh pemasukan yang sesuai, sehingga pemerintah dapat memberlangsungkan pembangunan secara merata, dan hal ini pula yang akan berdampak berkelanjutan secara positif pada negara Indonesia kita yang sedang berada dalam kategori berkembang. Baik, marilah kita memasuki mekanisme keunggulan dari argumentasi yang telah tim pro bangun. Satu, Dewan juri yang terhormat, pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur otomatisasi akan menjaga eksistensi manusia sebagai penyelenggara teknologi. Teknologi ada untuk mendukung manusia, bukan untuk membunuh manusia. Dengan keterlibatan manusia secara masif di dalam perusahaan manufaktur berbasis otomatisasi, serta dengan adanya pajak yang tinggi, setiap manusia tentu akan dapat tetap bekerja dan memperoleh hak-hak pekerjaan mereka secara adil dan merata, baik itu pelaku usaha kecil, menengah, hingga atas. Kemudian melalui hal ini pula setiap manusia akan mempunyai daya kritis, inovatif, serta berkelanjutan. Mereka tidak akan tergeserkan oleh teknologi dan mereka dapat bekerja secara layak. Dan hal ini pula lah yang akan mencegah pengangguran di negara Indonesia. Masuki poin yang kedua, pajak tinggi melindungi ketertiban harga pasar. Alih-alih kita menggunakan produk otomatisasi tanpa regulasi yang berharga murah, kita dapat menerapkan pajak tinggi untuk menjaga harga produk-produk otomatisasi
tersebut untuk tidak merusak harga di pasar, sehingga persaingan pasar dapat berjalan dengan lebih tertib. Kemudian pelaku usaha kecil juga dapat menjalankan atau menjual produk-produknya dengan harga yang sesuai pula dan tidak akan menerima dampak negatif dari adanya produk-produk otomatisasi ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian memasuki yang poin 3, pajak tinggi yang digunakan perusahaan yang sebagian besar hasil kerjanya dilakukan secara otomatisasi turut memberi pemasukan kepada negara untuk melaksanakan pembangunan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pajak yang tinggi ini tidak semata-mata untuk menjaga keseimbangan tenaga kerja dan pasar, tetapi pajak tinggi ini juga dapat berguna bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor di negara kita, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Dengan hal ini, negara mempunyai dana yang cukup untuk memberdayakan perusahaan kecil hingga menengah ke atas untuk mampu bersaing dengan teknologi yang ada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan kembali bahwa mosi perdebatan pada kali ini sangatlah layak untuk didukung. Mengapa? Satu, dengan penerapan mosi ini akan mencapai dan mewujudkan keadilan kerja bagi perusahaan non-otomatisasi, serta melindungi lapangan kerja bagi setiap individu manusia yang ingin memperoleh dan menghidupi kehidupan mereka secara layak. Alih-alih dibunuh oleh mesin, ini manusia tetap dapat mengelaborasikan teknologi ke dalam kehidupan mereka, serta mereka tetap mampu untuk bertahan hidup melalui pekerjaan yang layak karena adanya pajak tinggi dan regulasi yang ketat terhadap perusahaan manufaktur yang berbasis otomatisasi. 2, mosi ini akan mencegah masalah pengangguran di masa depan yang dapat menjadi krisis sosial. 3, dengan adanya mosi ini pula akan menghindari kapitalisme dan monopoli pasar yang berpotensi dilakukan oleh perusahaan manufaktur berbasis otomatisasi. Serta yang terakhir adalah dengan penerapan mosi ini berarti kita sadar untuk mengelaborasi kemajuan teknologi otomatis yang ada sebagai salah satu pemasukan negara guna memperlancar pembangunan di berbagai sektor. Bangga menjadi tim pro.